Dasar orang miskin, mau ngapain kamu datang ke sini? Mau ngecek saldo uang kamu? Jangan ngelawak deh kamu. Mending kamu pergi dari sini sebelum saya panggil satpam. Langit Jakarta malam itu seolah ikut berduka. Guruh menggelegar di balik awan hitam, menyelimuti kemegahan Velasquez Mansion, sebuah istana modern yang berdiri angkuh di atas lahan berhektar-hektar. Namun, di dalam kemewahan itu, ada bau busuk yang lebih tajam dari sekadar aroma hujan. Bau pengkhianatan Kristen Velasquez, wanita berusia 25 tahun, dengan kecantikan yang elegan, sedang berdiri di balik pintu kayu jati ruang kerja ayahnya yang telah tiada. Ia baru saja ingin mengambil dokumen yayasan, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara tawa yang sangat ia kenali. Itu suara Paman Wijaya, adik kandung ayahnya sendiri. Hanya tinggal selangkah lagi, Randy. Suara Wijaya terdengar berat dan penuh kelicikan. Setelah gadis manja itu meminum tehnya malam ini, seluruh aset Velasquez Group akan berpindah ke tangan kita. 500 trillion, Randy, bayangkan. Apa yang bisa kita beli dengan uang sebanyak itu? Christine menutup mulutnya dengan telapak tangan. Jantungnya berdegup kencang, hingga telinganya berdenging. Randy, sepupu yang selama ini ia anggap sebagai kakak pelindung, menyahut dengan nada yang tak kalah dingin. Apakah dosisnya sudah pas, Ayah? Aku tidak ingin ada otopsi yang mencurigakan. Biarkan dia terlihat mati karena gagal jantung akibat stres memikirkan warisan. Tenang saja, Wijaya terkekeh. Pelayan setianya sudah kubayar untuk bungkam. Besok pagi, dunia akan berduka atas kematian tragis sang pewaris tunggal, sementara kita akan berpesta di atas kuburannya. Air mata Christine jatuh tanpa suara. Bagaimana mungkin? Paman Wijaya adalah orang yang memeluknya paling erat saat pemakaman ayahnya setahun lalu. Randy adalah orang yang berjanji akan menjaganya dari para pesaing bisnis. Ternyata, merekalah serigala yang sebenarnya. Christine segera berbalik. Namun sial, ujung gaun tidurnya menyenggol vas bunga porselen di samping pintu. PRANK, Kak. Siapa di sana? Teriak Wijaya dari dalam ruangan. Christine tidak menunggu jawaban. Ia berlari sekuat tenaga, menyusuri lorong panjang yang gelap. Suara langkah sepatu pantofel yang berat mengejarnya di belakang. Kristen, berhenti kamu. Raung Randy. Christine masuk ke kamarnya, mengunci pintu dengan tangan gemetar. Ia tahu pintu itu tidak akan bertahan lama. Dengan gerakan kilat, ia merobek sprei tempat tidurnya, mengikatnya ke balkon. Namun ia sadar, itu terlalu lambat. Ia melihat ke arah meja riasnya. Di sana terletak sebuah kotak beludruk kecil, berisi chip memori, khusus kunci akses ke akun bank global, yang hanya diketahui olehnya dan mendiang ayahnya. Ia menyambar chip itu, memasukkannya ke dalam saku rahasia di dalam pakaiannya. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa uang tunai, tidak membawa identitas. Jika ia ingin hidup, ia harus menjadi orang lain. Berak, pintu kamarnya mulai retak, dihantam kapak dari luar. Buka pintunya, Christine, jangan mempersulit kematianmu, teriak Randy dari balik pintu. Christine berdiri di pinggir balkon. Di bawah sana adalah semak belukar yang gelap dan pagar pembatas yang langsung menuju ke arah perkampungan kumuh di balik tembok mansion. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi wajahnya yang pucat. Ayah, berikan aku kekuatan, bisiknya. Pintu kamar jebrak terbuka. Wijaya dan Randy masuk dengan wajah yang mengerikan, seperti monster yang kelaparan. Randy memegang sebilah pisau, sementara Wijaya menatapnya dengan tatapan kosong. Mau lari kemana, sayang? Tanya Wijaya dengan senyum palsu. Kemarilah, minum tehmu, dan semuanya akan selesai tanpa rasa sakit. Kalian iblis, teriak Christine dengan suara parau. Kalian tidak akan pernah mendapatkan 1 sen pun dari harta ini. Oh ya,
Setelah kamu mati, akulah walimu. Semua akan menjadi milikku secara otomatis, sahut Wijaya sombong. Tidak dalam kehidupan ini, Paman. Tanpa ragu sedikit pun, Christine memanjat pagar balkon dan melompat ke kegelapan malam. Christine, Randy berlari ke tepi balkon, mencoba meraihnya namun terlambat. Christine jatuh berguling di semak-semak berduri. Rasa sakit menjalari sekujur tubuhnya. Kulitnya lecet, dan kakinya mungkin terkilir. Namun, adrenalin membuatnya terus bergerak. Ia merangkak di bawah hujan badai, menuju parit besar, yang menjadi batas antara dunia mewahnya dan dunia luar. Ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Mansion itu terlihat seperti penjara emas yang mengerikan. Mulai detik ini, Christine Velasquez telah mati. Yang ada hanyalah seorang wanita malang, tanpa nama, tanpa harta, yang akan merangkak di jalanan untuk merencanakan pembalasan dendam paling manis dalam sejarah. Ia membenamkan wajahnya ke lumpur, menggosokkan tanah ke rambut dan kulitnya yang bersih. Ia harus menghilang. Ia harus menjadi pengemis. Ia harus menjadi sampah agar bisa menghancurkan raksasa. Hujan semalam menyisakan genangan air keruh di lubang-lubang jalanan ibu kota. Di bawah kolong jembatan yang lembab dan berbau pesing, seorang wanita meringkuk di atas lembaran kardus tipis. Christine, yang biasanya terbangun di atas spray sutra dengan aroma lavender, kini terbangun karena gigitan nyamuk dan deru. Mesin bus kota yang memekakan telinga. Ia menatap pantulan dirinya di genangan air. Rambutnya yang dahulu indah berkilau kini gimbal, penuh dengan debu dan sisa lumpur yang sengaja ia oleskan. Wajahnya yang porselen kini kusam, tertutup corengan arang hitam untuk menyamarkan identitasnya. Tak ada yang akan menyangka bahwa wanita di balik baju kompeng camping ini adalah pemilik aset ratusan triliun. Hei, gembel baru, jangan tidur terus, cari makan sana. Kalau tidak mau mati, bentak seorang pria tua kurus, sesama penghuni kolong jembatan. Sambil menendang kaki Christine, Christine tersentak. Rasa nyeri di kakinya yang terkilir semalam masih terasa berdenyut. Maaf Ke, bisiknya dengan suara serak. Di sini tidak ada kata maaf. Yang ada hanya perut kenyang atau lapar. Pergi ke pasar sana. Biasanya ada sisa sayuran yang dibuang. Ketus pria itu lagi. Christine bangkit dengan tertatih. Setiap langkahnya adalah perjuangan. Ia berjalan menuju pasar tradisional yang mulai riuh. Perutnya melilit hebat, perih, yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Selama 25 tahun, makanan selalu tersaji dengan standar hotel berbintang. Sekarang, ia harus mengais. Ia berdiri di depan sebuah warung nasi kecil. Bau harum rendang menusuk hidungnya, membuat air liurnya menetes. Permisi, Bu, bolehkah saya meminta sedikit sisa kerak nasi? Tanya Christine dengan suara gemetar. Tangannya yang kotor menengadah. Pemilik warung, seorang wanita paruh baya dengan daster lusuh, menatap Christine dengan pandangan jijik. Hih, bau sekali kamu. Pergi sana. Jangan berdiri di depan daganganku. Nanti pelanggan kabur semua. Hush, hush. Wanita itu mengambil serbet kotor dan mengibaskannya ke arah wajah Christine. Christine mundur dengan kepala tertunduk. Air mata menetes di pipinya yang kotor, menciptakan aliran kecil yang bersih di tengah noda arang. Sabar Christine, ini adalah harga yang harus kau bayar untuk tetap hidup. Batinnya menguatkan diri. Ia terus berjalan hingga sampai di depan sebuah toko elektronik besar. Di sana, di balik kaca etalase, sebuah televisi besar menampilkan berita yang membuatnya terpaku. Berita duka menyelimuti Velasquez Group. Nona Christine Velasquez dinyatakan hilang dan diduga tewas setelah jatuh ke sungai saat badai semalam. Paman korban, Bapak Wijaya, menyatakan bahwa perusahaan akan diambil alih olehnya demi kestabilan ekonomi nasional. Di layar itu, Christine melihat wajah Paman Wijaya yang berpura-pura sembab
karena menangis. Randy berdiri di sampingnya dengan pakaian hitam, memegang foto Christine Scioliola. Dia adalah saudara yang paling kehilangan. Iblis bermuka dua, desais Kristen. Tangannya mengepal kuat, hingga kukunya menancap di telapak tangan. Rasa lapar yang tadinya menyiksa, seketika tertutup oleh api amarah yang membara. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir mereka bisa mengubur namanya begitu saja. Christine merogoh saku rahasia di dalam bajunya. Jarinya menyentuh sebuah benda kecil keras. Chip memori itu. Itulah senjatanya. Itulah nyawanya. Di dalam chip itu terdapat kode enkripsi akun offshore yang nilainya mencapai 500 triliun dana darurat yang disiapkan ayahnya. Jika sewaktu-waktu terjadi kudeta perusahaan, ia harus menunggu. Ia tahu paman dan sepupunya pasti sedang memantau semua rekening bank pribadinya. Jika ia muncul sekarang, mereka akan segera mengirim pembunuh bayaran untuk menghabisinya sebelum ia sempat menyentuh uang itu. 3 bulan, gumam Christine pada dirinya sendiri. Aku akan membiarkan kalian merasa di atas awan selama 3 bulan. Aku akan membiarkan kalian menghamburkan uang perusahaan Scioliola itu milik kalian. Malam itu, Christine kembali ke kolong jembatan. Ia menemukan sisa roti berjamur di tempat sampah. Dengan mata terpejam dan hati yang hancur, ia mengunyah roti itu. Setiap gigitannya adalah janji bahwa suatu hari nanti, ia akan kembali ke puncak. Bukan sebagai Christine yang lemah, tapi sebagai badai yang akan menyapu bersih semua pengkhianat itu. Ia akan belajar menjadi bayangan. Ia akan belajar menjadi sampah yang tidak dipedulikan. Karena di balik debu dan bau busuk ini, tersimpan kekuatan yang sanggup meruntuhkan sebuah negara. Kekuatan yang sanggup meruntuhkan sebuah negara. Waktu 3 bulan telah berlalu seperti neraka yang dingin. Christine kini bukan lagi sekadar menyamar. Ia telah menyatu dengan aspal jalanan. Kulitnya yang dulu seputih pualam, kini pika-pika dan menghitam karena terbakar matahari. Rambutnya yang indah kini tertutup kain dekil yang baunya membuat orang menjauh dalam radius 3 meter. Namun, di balik mata yang kuyu itu, api pembalasan telah mencapai puncaknya. Pagi ini, Christine berdiri di depan gedung pencakar langit Mundela International Bank. Ini adalah bank pusat di mana aset paling rahasia ayahnya disimpan. Dengan langkah kaki yang pincang akibat luka lama yang tak pernah diobati dengan layak, melangkah menuju pintu kaca otomatis yang berkilau. Srit, pintu terbuka otomatis. Namun seorang pria berseragam safari biru dengan badan tegap segera menghadang. Satpam itu, Reno, menatap Christine dari ujung kaki hingga ujung kepala. Dengan tatapan Scioliola, ia melihat bangkai tikus yang berjalan. "Hei, Jumbo, mau kemana kamu?" bentak Reno. Suaranya menggelegar di lobi yang tenang dan mewah itu. Christine mendongak, matanya menatap tajam, namun tetap tenang. "Saya ingin masuk. Saya punya urusan di dalam." Reno tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar sangat menghina. "Urusan? Urusan apa? Mau minta sedekah? Di sini bukan tempatnya. Sana ke pasar atau ke lampu merah. Di sini tempat orang-orang berjas, bukan tempat sampah berjalan seperti kamu. Saya adalah nasabah di sini. Saya ingin mengecek saldo saya," ucap Christine dengan nada datar, meski hatinya terasa seperti diiris sembilu. Melihat betapa rendahnya manusia menilai sesamanya hanya dari pakaian. Mendengar kata cek saldo, beberapa nasabah kaya yang sedang mengantre mulai berbisik-bisik sambil menutup hidung. Seorang wanita sosialita dengan tas bermerek berbisik keras, "Ya ampun, Satpam, cepat keluarkan dia, baunya merusak sirkulasi udara di sini. Bisa-bisa saya pingsan karena aromanya." Reno yang merasa mendapat dukungan dari nasabah VVIP, segera mencengkeram bahu Christine dengan kasar. "Dengar ya, gembel bau, kalau kamu tidak pergi sekarang, saya seret kamu keluar secara kasar."
Lepaskan tanganmu, Daisy Kristen. Suaranya rendah, namun mengandung otoritas yang sempat membuat Reno bergidik sesaat. Aku punya hak sebagai warga negara untuk masuk ke bank ini. Hakmu adalah berada di pinggir jalan. Reno mendorong bahu Christine dengan kuat hingga wanita itu tersungkur di lantai marmer yang dingin. Buk, lutut Christine menghantam lantai. Rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Beberapa karyawan bank yang melihat kejadian itu dari balik meja counter bukannya menolong, malah ikut bersiul dan menertawakan pemandangan itu. Lihat itu, ada drama komedi pagi-pagi, seru salah satu dari mereka. Christine perlahan bangkit. Ia mengusap debu di bajunya yang memang sudah kotor. Ia tidak marah. Ia justru merasa kasihan pada mereka. Mereka sedang menertawakan orang yang secara teknis bisa membeli seluruh gedung ini beserta isinya hanya dengan sekali jentikan jari. Apakah begini cara bank internasional melayani orang? Tanya Christine sambil menatap ke arah meja teller. Seorang wanita cantik dengan name tag. Siska berjalan menghampiri dengan gaya angkuh. Ia melipat tangan di dada, memandang Christine dengan tatapan jijik yang amat sangat. Dengar, ya, Jumbo, bank ini punya standar. Saldo minimal di sini adalah 100 juta rupiah untuk buka pintu saja. Kamu tidak layak. Kamu tahu berapa harga pembersih lantai yang harus kami gunakan? Setelah kamu menginjakkan kaki di sini, lebih mahal dari harga dirimu. Tawa pecah lagi di lobi itu. Christine hanya diam. Ia meraih saku rahasia di balik bajunya yang robek. Memastikan chip dan kartu hitam kusam itu masih ada. Saya hanya ingin ke meja pelayanan. Jika saldo saya 0, saya akan keluar sendiri. Tanpa perlu kalian seret, tantang Christine. Siska menyipitkan mata, lalu tersenyum licik. Ia ingin mempermalukan pengemis ini lebih jauh lagi di depan semua orang agar menjadi pelajaran bagi sampah lain yang mencoba masuk. Baik, mari kita lihat drama ini sampai akhir, kata Siska sambil melirik rekan-rekannya. Reno, biarkan dia masuk. Kita lihat berapa isi saldo triliuner jalanan ini. Paling-paling isinya hanya debu dan harapan palsu. Christine melangkah masuk dengan kepala tegak, meski kakinya pincang dan sorot mata menghina mengepungnya dari segala arah. Ia berjalan menuju deretan kursi pelayanan. Sementara semua orang di bank itu berhenti beraktivitas hanya untuk menonton lelucon terbesar tahun ini. Seorang pengemis yang mengaku punya tabungan. Lobi bank yang biasanya tenang dengan musik klasik instrumen itu kini riuh oleh tawa yang merendahkan. Christine berjalan di tengah karpet merah lobi, diapit oleh tatapan mata yang penuh penghinaan. Di belakangnya, Satpam Reno mengikuti dengan tangan memegang tongkat pemukul. Seolah-olah Christine adalah ancaman besar yang bisa merampok bank hanya dengan bau badannya. Ayo, cepat jalan, jangan lambat seperti kura-kura, gertak Reno sambil sesekali mendorong punggung Christine dengan ujung tongkatnya. Siska, sang teller senior, sudah berdiri di balik mejanya dengan senyum mengejek yang merekah. Ia sengaja mengeraskan suaranya agar seluruh nasabah di ruangan itu mendengar. Perhatian semuanya, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Seorang ratu jalanan yang ingin memeriksa kekayaannya. Suara tawa kembali pecah. Seorang pria parubaya yang sedang mengurus deposito mewah ikut menimpali. Mungkin dia mau mencairkan bantuan tunai dari pemerintah yang salah alamat. Hei, Jumbo, kamu salah tempat. Ini bukan kantor dinas sosial. Christine mengabaikan semua itu. Fokusnya hanya satu, meja pelayanan. Namun, rasa sakit di hatinya jauh lebih perih daripada luka di lututnya. Ia teringat betapa ayahnya selalu mengajarkan untuk menghormati siapapun, dari penyapu jalan hingga pejabat tinggi. Ternyata, di gedung semegah ini, martabat manusia hanya diukur dari merek sepatu yang mereka kenakan. Silakan duduk, Nona, ucap Siska dengan nada sarkastik yang kental.
Ia menyodorkan sebuah kursi plastik kecil yang biasanya digunakan untuk anak-anak, enggan membiarkan Christine duduk di kursi kulit mewah miliknya. Silakan tunjukkan buku tabungan atau kartu Anda. Oh, atau jangan-jangan saldonya tertulis di secari kertas bungkusan nasi? Karyawan-karyawan lain berkumpul di belakang Siska berbisik-bisik sambil menutup hidung dengan sapu tangan. Gila, baunya sampai ke sini. Siska, cepat selesaikan ini. Aku bisa mual kalau dia terlalu lama di sini, bisik salah satu teller bernama Doni. Christine menarik napas dalam. Saya tidak punya buku tabungan fisik, semuanya berbasis digital dan akun khusus. Hahaha. Dengar itu, akun khusus. Siska memukul meja karena tertawa terlalu keras. Apa namanya? Akun gembel sejahtera? Kamu pikir kami bodoh? Semua orang di sini tahu. Akun digital tanpa fisik hanya dimiliki oleh pemegang priority asset. Dan kau bahkan tidak terlihat mampu membeli sebotol air mineral. Christine, tetap tenang. Keheningannya justru membuat Siska merasa terintimidasi sejenak. Mata Christine yang tajam menusuk langsung ke manik mata Siska. Input saja nomor akses yang saya berikan. Jika benar tidak ada isinya, Anda boleh memanggil polisi dan menjebloskan saya ke penjara karena penipuan. Bagaimana? Tantangan Christine membuat suasana sedikit menegang. Siska merasa tertantang di depan rekan-rekannya. Baik, aku akan lakukan itu. Dan setelah sistem ini menunjukkan angka 0, aku sendiri yang akan menyeretmu keluar dan mencuci lantai ini dengan air sabun bekas kakimu. Siska menarik keyboardnya dengan kasar. Ayo, sebutkan nomornya. Wahai miliarder aspal. Christine mulai menyebutkan rangkaian angka yang sangat panjang dan rumit. Bukan nomor rekening biasa, melainkan kode akses global yang hanya dimiliki oleh segelintir orang di dunia. Siska mengetiknya dengan ekspresi meremehkan. Jari-jarinya menari di keyboard seolah sedang mengetikkan lelucon. Oak, sudah masuk ke sistem verifikasi tingkat 1, kata Siska sambil memutar layar monitornya agar teman-temannya bisa melihat. Lihat ya teman-teman, kita hitung mundur sampai angka 0 muncul di layar 3. 2. Tiba-tiba, suara bip panjang terdengar dari komputer. Layar monitor yang tadinya menampilkan logo bank berubah menjadi hitam pekat dengan simbol gembok emas di tengahnya. Sebuah peringatan berwarna merah darah muncul dengan tulisan Restricted Access Encryption Level 10. Biometric required. Tawa Siska terhenti seketika. Low, kok komputernya error? Kenapa sis? Rusak ya? Kena virus dari bajunya? Celetuk Doni, mencoba mencairkan suasana yang tiba-tiba terasa berat. Tidak, ini bukan error biasa, gumam Siska. Wajahnya mulai sedikit memucat. Sistem ini membeku. Aku tidak bisa melakukan bypass. Christine menyandarkan punggungnya di kursi plastik kecil itu, menatap Siska dengan senyum tipis yang penuh misteri. Itu karena akun itu tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sistemnya mendeteksi bahwa orang yang mencoba mengaksesnya tidak memiliki otorisasi. Kau, apa yang kau lakukan pada sistem kami? Teriak Reno yang mulai panik melihat kegaduhan di meja teller di SOT. Itulah dari Kayohan, seorang gadis muda bernama Maya, karyawan magang yang sedari tadi hanya dia memperhatikan dengan rasa iba, mendekat. Mungkin saya bisa bantu mengeceknya di terminal khusus magang, Kak Siska. Sepertinya komputer kakak sedang mengalami security lockdown. Siska mendengus, mencoba menutupi kegugupannya. Silakan Maya, bawa gembel ini ke mejamu yang di pojok itu. Aku muak berurusan dengannya. Biar kamu saja yang dipermalukan saat sistemnya benar-benar menunjukkan angka 0. Christine bangkit, melirik Siska untuk terakhir kalinya sebelum mengikuti Maya. Terima kasih atas pelayanan Anda, Siska. Ingatlah momen ini.
karena ini mungkin hari terakhir Anda memakai seragam itu. Di sudut lobi yang rimang-rimang, jauh dari kemilau lampu kristal utama, terdapat sebuah meja kecil yang tampak terasing. Itulah meja Maya, seorang karyawan magang yang baru bekerja selama 2 minggu. Di saat semua orang di bank itu memperlakukan Christine seperti kuman yang berbahaya, Maya justru melangkah mendekat dengan langkah yang tulus. "Mari Kak, silakan duduk di sini. Di sini kursinya lebih nyaman," ucap Maya lembut. Ia tidak menggunakan kursi plastik kecil yang dihina Siska tadi. Ia justru menarik kursi empuk yang biasa digunakan nasabah prioritas ke mejanya. Christine tertegun sejenak. Ia menatap mata Maya dan tidak menemukan jejak penghinaan di sana. Hanya ada rasa iba dan kemanusiaan yang murni. "Kau tidak takut tertular bau badanku?" tanya Christine. Suaranya sedikit bergetar karena sudah lama tidak mendengar nada bicara semanis itu. Maya tersenyum. Lesung pipitnya muncul. "Bau bisa hilang dengan mandi, Kak. Tapi rasa sakit karena dipermalukan tidak bisa hilang dengan mudah. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai manusia. Mau minum air putih?" Kakak terlihat sangat pucat. Dari kejauhan, Siska berteriak sambil tertawa kecil. "Hei, Maya, jangan lupa pakai masker setelah itu. Ya, atau sekalian saja kamu mandi kembang 7 rupa. Supaya nasib sial gembel itu tidak menular ke kariermu yang baru seumur jagung." Maya hanya menunduk, mencoba mengabaikan cibiran seniornya. Ia menyodorkan segelas air mineral kepada Christine. "Abaikan saja mereka, Kak. Mari kita coba cek lagi. Kakak bilang tadi ada kartu atau chip?" Christine mengeluarkan sebuah kartu hitam yang sudah sangat kusam, tertutup lapisan debu dan minyak jalanan. Jika dilihat sekilas, kartu itu tampak seperti kartu mainan anak-anak yang ditemukan di tempat sampah. Namun, saat Christine mengusap permukaan kartu itu, dengan ujung bajunya yang sobek, muncul sebuah simbol samar berupa burung phoenix emas. Gunakan alat pembaca kartu VIP Global di bawah laci itu. "Maya, jangan gunakan mesin edisi biasa," bisik Kristen Maya, mengernyitkan dahi. "Alat itu, tapi Kak, alat itu hanya digunakan untuk transaksi di atas 10 miliar. Saya bahkan tidak punya kode akses untuk menyalakannya." "Coba saja, masukkan tanggal lahir ayahku sebagai kode aktivasi darurat. 12-05-65, ucap Christine mantap. Dengan tangan gemetar, karena takut melanggar prosedur, Maya menarik mesin hitam kecil yang berdebu dari bawah mejanya. Ia memasukkan kode yang disebutkan Christine. Tiba-tiba, mesin itu mengeluarkan suara bip yang halus, dan lampu indikatornya berubah menjadi biru terang. "Berhasil," bisik Maya. "Tidak percaya. Sekarang, saya akan gesek kartunya ya, Kak." Christine mengangguk. Saat kartu itu digesek, suasana di meja Maya seolah berubah. Komputer Maya, yang tadinya lemot tiba-tiba bekerja dengan kecepatan luar biasa. Layar monitornya bukan lagi menampilkan antarmuka bank biasa, melainkan sebuah dashboard berwarna hitam elegan dengan logo emas Velasquez Royal Heritage. "Kak, ini sistem apa?" Maya bertanya dengan suara yang mulai mencicit. Jantungnya berdegup kencang. Di layar muncul proses pemindaian data yang sangat rumit. Scanning identity confirmed, checking asset security cleared, accessing global vault granted. Sementara itu, Siska dan Reno yang sedang asyik menertawakan mereka dari kejauhan mulai merasa ada yang aneh. Mereka melihat lampu di meja Maya berkedip-kedip tidak wajar. "Apa yang dilakukan si magang bodoh itu? Dia merusak sistem," gerutu Siska. Ia mulai berjalan menghampiri meja Maya dengan langkah gusar. "Hei, Maya, apa yang kamu lakukan? Kalau sistem bank ini down karena kamu melayani sampah ini, kamu akan saya tuntut." Maya tidak mendengar teriakan Siska
Matanya terpaku pada layar. Sebuah jendela pop-up muncul dengan tulisan, "Welcome back, Queen Regent. Total Consolidated Balance Updating." Christine menatap monitor itu dengan tenang. Sementara Maya hampir terjatuh dari kursinya. Angka-angka mulai bermunculan di layar, berputar dengan cepat, seperti mesin slot yang sedang memenangkan jackpot. 10, 20, 10-0. Angka itu terus memanjang hingga memenuhi baris layar. 1, 2, 3, 12, 14, 0. Maya menghitung dalam hati dengan bibir gemetar. Ini bukan jutaan, bukan miliaran. Ini ada apa, Maya? Kenapa diam seperti patung? Lihat, Ken, isinya pasti 0. Siska sampai di meja Maya dan langsung merampas posisi berdiri agar bisa melihat layar monitor. Biar aku lihat hasil dari lelucon ini. Namun, saat mata Siska mendarat di layar komputer Maya, kotak-kotak cacian yang sudah ia siapkan di ujung lidah mendadak lenyap. Wajahnya yang penuh riasan tebal itu berubah menjadi sepucat kertas mayat. Tubuhnya kaku dan napasnya seolah terhenti di tenggorokan. Di layar itu tertera angka yang sangat tidak masuk akal bagi seorang pengemis. 500,0 rupiah 0,00 000,05 ratus trillion. Siska bergumam lirih. Suaranya nyaris tidak terdengar. Suasana di sekitar meja itu mendadak hening mencekam. Udara di dalam bank itu terasa berat, seolah-olah oksigen baru saja disedot keluar. Christine melirik Siska yang sedang mematung, lalu beralih ke Maya yang masih syok. "Maya, bisakah kau panggilkan kepala cabangmu sekarang? Katakan padanya." Christine Velasquez ingin menarik uang tunai 10 miliar sekarang juga untuk sedekah di depan pintu bank ini. Hening, sunyi yang mematikan menyelimuti seluruh lobi Mandala International Bank. Suasana yang tadinya riuh oleh ejekan dan tawa sinis kini berubah menjadi kebisuan yang mencekam. Siska masih berdiri mematung di samping meja Maya. Tangannya yang memegang pinggiran meja gemetar hebat hingga terdengar suara kertakan kayu. Matanya melotot menatap deretan angka 0 yang seolah-olah sedang menertawakan kebodohannya. Tidak, ini pasti kesalahan sistem. Ini tidak mungkin. Siska menjerit kecil. Suaranya melengking karena panik. Ia mencoba mengucek matanya berulang kali, berharap angka di layar itu berubah menjadi 0. Atau setidaknya hanya beberapa ribu rupiah. Namun, angka 500 triliun itu tetap diam di sana, angkuh dan tak terbantahkan. Reno, sang satpam, mendekat dengan wajah bingung. "Ada apa, Sis? Kenapa wajahmu seperti melihat hantu?" Ia ikut melongok ke layar komputer. Begitu melihat angka tersebut, tongkat pemukul di tangannya jatuh ke lantai marmer dengan dentuman keras. "Pra, 500 trillion." Suara Reno tercekat. Ia menatap Christine yang masih duduk tenang di kursi plastik kecil itu. Kaki Reno lemas. Ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada pilar gedung. Sementara itu, Maya, sang karyawan magang, merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia menatap Christine dengan pandangan yang tidak bisa dijelaskan, campuran antara rasa takjub, takut, dan haru. "Kak, Anda benar-benar Nona Christine Velasquez?" bisiknya dengan air mata yang mulai menggenang. Christine tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menarik napas panjang, lalu menatap Siska dengan tatapan yang sedingin es kutub. "Siska, kau tadi bilang ingin mencuci lantai ini dengan air sabun bekas kakiku kan? Sebaiknya kau siapkan embernya sekarang, karena aku punya banyak waktu untuk menontonmu melakukannya." "Nona, maafkan saya." Siska mencoba bicara, namun lidahnya terasa keluh. Wajahnya yang tadi penuh riasan tebal, kini tampak kacau, karena keringat dingin mulai melunturkan bedaknya.
Tiba-tiba, dari lantai atas, terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru. Pak Bram, kepala cabang bank yang dikenal sangat tegas dan sombong, berlari menuruni tangga eskalator tanpa memedulikan martabatnya. Ia baru saja mendapatkan notifikasi darurat di tablet pribadinya bahwa ada akses Global Tier 1 account yang aktif di kantor cabangnya. Akun semacam itu hanya dimiliki oleh segelintir raja bisnis di dunia. Siapa yang mengakses akun Velasquez? Teriak Pak Bram dengan napas terengah-engah. Ia berlari menuju meja yang dikerumuni banyak orang. Siska dan Reno segera menyingkir, memberi jalan bagi pimpinan mereka. Pak Bram sampai di meja Maya. Ia melihat layar komputer, lalu beralih melihat sosok pengemis yang duduk di depannya. Matanya yang mengenakan kacamata mahal itu hampir melompat keluar. Anda, Pak Bram menelan ludah. Ia mengenal struktur wajah itu. Meskipun kotor oleh arang dan debu, struktur tulang pipi dan tatapan mata tajam itu adalah ciri khas keluarga Velasquez yang hilang. Nona Kristen, benarkah ini Anda? Lama tidak berjumpa, Pak Bram. Terakhir kita bertemu adalah saat pemakaman ayahku, bukan? Tanya Christine dengan nada tenang, yang justru lebih menakutkan daripada teriakan. Saat itu, kau berjanji akan menjaga asetku dengan integritas. Tapi hari ini, aku disambut dengan makian, dorongan fisik, dan disebut sebagai sampah oleh stafmu. Pak Bram merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menoleh ke arah Siska dan Reno dengan tatapan yang bisa membunuh. Kalian, apa yang telah kalian lakukan? Saya tidak tahu, Pak. Dia datang seperti gembel. Saya pikir dia mau menipu. Siska menangis histeris, jatuh berlutut di lantai. Dia bukan gembel. Dia adalah pemilik 40% saham bank ini secara global, raung Pak Bram. Ia kemudian berbalik dan membungkuk dalam-dalam, hampir 90 derajat, di depan Christine. Nona Christine, mohon maafkan kelalaian kami. Saya akan segera memecat mereka semua. Saya akan melakukan apapun agar Anda tidak memindahkan aset ini. Christine berdiri perlahan. Meski bajunya compang-camping, aura kepemimpinannya kini terpancar begitu kuat, sehingga seluruh nasabah lain di lobi itu tertunduk malu. Memecat mereka adalah urusan mudah, Pak Bram. Tapi harga diri yang mereka injak tadi tidak bisa dibayar hanya dengan surat pemecatan. Christine menatap seluruh karyawan yang tadi menertawakannya. Mereka semua kini menunduk, tak berani menatap mata sang ratu yang telah kembali dari kematian. Maya, panggil Christine lembut. Iya, Nona, jawab Maya dengan gemetar. Iya, Nona, jawab Maya dengan gemetar. Ambilkan aku tablet atau laptop yang terhubung dengan sistem transfer internasional sekarang. Aku ingin melakukan transaksi pertama setelah 3 bulan bersembunyi di balik lumpur, perintah Christine. Seluruh bank itu kini benar-benar terguncang. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja membangunkan naga yang sedang tidur, dan naga itu tidak datang untuk memaafkan, melainkan untuk menegakkan keadilan dengan tangannya sendiri. Layar monitor di meja. Maya bukan lagi sekadar menampilkan angka. Bagi siapapun yang melihatnya, itu adalah sebuah pernyataan perang. Angka 500,0 rupiah, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0, menyala terang, memantul di bola mata Pak Bram, yang kini berkokak-kokaka karena ketakutan. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat dingin. Namun, keringat bercucuran di pelipis para karyawan yang tadi berbisik penuh kebencian. Maya, buka menu Global Transfer, perintah Christine. Suaranya tidak lagi serak seperti pengemis di pinggir jalan. Suaranya kini berwibawa, jernih, dan mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Maya, dengan jari-jari yang masih bergetar hebat, mengklik ikon tersebut. Sudah, Nona. Apa yang harus saya lakukan? Ketik nomor rekening tujuan 001
Velasquez Trust itu adalah akun operasional keluarga yang sekarang dikuasai oleh Paman Wijaya, kata Christine sambil menatap tajam ke depan, lalu masukkan nominal 1 triliun rupiah. 1 triliun, Nona? Maya menelan ludah. Ia belum pernah melihat uang sebanyak itu, bahkan dalam bentuk tulisan di sistem bank sekalipun. Ya, masukkan pesan di kolom keterangan. Cicilan pertama untuk membayar nyawa yang kalian coba ambil. Kirim sekarang. Siska, yang masih berlutut di lantai, memandang Christine dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa orang yang ia panggil sampah ini memiliki kekuatan untuk melenyapkan seluruh silsilah keluarganya dari dunia bisnis hanya dengan satu kali klik. Nona, tolong, saya punya anak. Saya punya cicilan, rintih Siska, mencoba meraih ujung baju kotor Christine. Christine menarik kakinya dengan kasar. Dulu saat aku memohon untuk diperlakukan seperti manusia, kau hanya tertawa Siska. Kau bahkan menghina orang yang memberikan tempat duduk padaku. Di mana rasa kasihanmu saat itu? Pak Bram segera menyela, wajahnya memerah karena malu dan marah. Siska, diam kau. Kau sudah mencoreng nama baik Mandala International. Mulai detik ini, kau bukan lagi karyawan di sini. Satpam, seret dia keluar. Satpam yang mana? Pak Bram, tanya Christine sambil melirik Reno yang sedang gemetar di sudut ruangan. Apakah satpam yang tadi mendorongku hingga jatuh dan mengancam akan memukulku dengan tongkat? Pak Bram menatap Reno seolah ingin menelannya hidup-hidup. Reno, kau juga pergi dari sini. Serahkan seragammu sekarang juga. Tunggu, potong Christine. Jangan biarkan mereka pergi dulu. Aku ingin mereka menyaksikan sesuatu. Aku ingin mereka melihat bagaimana gembel ini memutarbalikkan dunia mereka. Christine kembali menatap Maya. Maya, sekarang akses sistem stock exchange. Lihat, berapa harga saham Mandala International Bank pagi ini? Turun 0,5% hari ini. Nona, jawab Maya cepat. Bagus. Beli semua saham yang beredar di pasar publik saat ini juga. Gunakan dana dari akun pribadiku. Aku ingin menguasai 51% saham bank ini dalam 5 menit ke depan. Seluruh ruangan itu terkesiap. Jika Christine menguasai 51% saham, itu berarti ia bukan lagi sekadar nasabah. Ia adalah pemilik bank tersebut. Pak Bram hampir jatuh pingsan. Ia menyadari bahwa masa depannya kini berada di ujung jari seorang wanita yang ia biarkan dihina di depan matanya sendiri. Nona, itu berarti Anda akan menjadi atasan langsung saya, bisik Pak Bram dengan suara parau. Benar, Pak Bram. Dan sebagai langkah pertamaku sebagai pemilik baru, Christine berdiri tegak, membiarkan kain dekil yang menutupi bahunya jatuh ke lantai, menyingkapkan aura seorang ratu yang sesungguhnya. Aku memerintahkan Anda untuk menutup kantor cabang ini selama 1 jam ke depan. Tidak ada yang boleh keluar, dan tidak ada yang boleh masuk sebelum urusanku selesai. Suara denting notifikasi dari komputer Maya memecah keheningan. Transaksi selesai, Nona. Pembelian saham berhasil. Konfirmasi dari bursa efek telah masuk. Selamat, Anda adalah pemilik mayoritas baru Mandala International Bank. Seketika itu juga suasana menjadi sunyi senyap. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Seorang wanita yang penampilannya lebih buruk dari pemulung, kini secara sah memiliki gedung megah ini dan semua nyawa yang bekerja di dalamnya. Siska pingsan di tempat. Reno terduduk lemas sambil menutupi wajahnya dengan tangan, menangis sesenggukan karena menyesali kebodohannya. Christine menatap Maya, satu-satunya orang yang masih memberikan senyum tulus meski dalam keadaan syok. Maya, mulai hari ini kau bukan lagi anak magang. Pak Bram, siapkan surat pengangkatan Maya sebagai kepala pengawas operasional untuk cabang ini. Jika kau menolak, kau bisa ikut Siska ke jalanan. Sayap, Nona, segera saya laksanakan.
jawab Pak Bram dengan suara gemetar, memberikan hormat yang paling dalam. Christine tersenyum tipis. Ini baru, Eval, angka 500 triliun itu bukan hanya angka untuk kemewahan, tapi peluru yang akan ia gunakan untuk menembak jantung pengkhianatan keluarganya. Di lantai teratas Velasquez Tower, suasana sangat kontras dengan kemiskinan yang dialami Christine selama 3 bulan terakhir. Paman Wijaya sedang menyesap cerutu mahal. Sementara Randy asyik melihat katalog jet pribadi. Mereka sedang merayakan keberhasilan mereka mengalihkan beberapa aset yayasan ke rekening pribadi. Besok adalah pengesahan terakhir, Randy. Setelah itu, nama Christine akan benar-benar terhapus dari sejarah keluarga ini, ujar Wijaya dengan senyum kemenangan. Tiba-tiba, pintu ruangan mereka dibanting terbuka. Sekretaris Wijaya masuk dengan wajah pucat pasi. Tuan, ada masalah besar. Saham perusahaan kita di pasar modal sedang diserang habis-habisan. Seseorang melakukan hostile takeover dan menyapu bersih semua saham publik kita dalam hitungan menit. Wijaya berdiri dengan amarah. Siapa yang berani? Siapa bajingan yang punya modal sebesar itu? Bukan hanya itu, Tuan, sekretaris itu gemetar. Menyodorkan sebuah tablet. Ada pesan masuk di akun operasional utama. Sebuah transfer sebesar 1 triliun rupiah. Masuk dengan pesan yang sangat aneh. Wijaya merampas tablet itu. Matanya membelalak saat membaca kalimat. Cicilan pertama untuk membayar nyawa yang kalian coba ambil. Ini tidak mungkin. Gumam Wijaya. Hanya dia yang tahu kode akses akun ini. Tapi, dia sudah mati. Siapa yang mati, Paman? Sebuah suara yang sangat dikenal terdengar dari arah pintu. Wijaya dan Randy menoleh serempak. Di sana, berdiri seorang wanita yang mengenakan gaun sutra hitam yang elegan. Rambutnya tergerai indah, dan tatapannya setajam belati. Meskipun ada sisa luka yang belum sembuh di tangannya, aura yang ia pancarkan adalah aura penguasa. Kristen, teriak Randy, hampir menjatuhkan gelas kristalnya. Kau seharusnya sudah menjadi bangkai di sungai. Christine melangkah masuk dengan tenang, diikuti oleh sepasukan pengacara dan polisi di belakangnya. Maaf, mengecewakanmu Randy. Ternyata sungai tidak mau menerima sampah sepertiku. Jadi, aku kembali untuk membereskan sampah yang sebenarnya di sini. Wijaya mencoba menguasai diri, meski lututnya gemetar. Kau tidak punya apa-apa, Christine. Aku sudah menguasai perusahaan ini. Kau hanya seorang gadis yang hilang ingatan. Oh, benarkah? Christine duduk di kursi kebesaran ayahnya yang selama ini diduduki Wijaya. Paman, baru saja aku membeli 51% saham bank yang membiayai seluruh utang operasional perusahaan ini. Dan sebagai pemilik mayoritas bank tersebut, aku baru saja menyatakan bahwa semua pinjaman Velasquez Group di bawah kepemimpinanmu adalah macet. Aku menyita gedung ini. Sekarang juga. Wajah Wijaya berubah dari merah menjadi abu-abu. Kau menggertak. Lihat ponselmu, Paman. Notifikasi kebangkrutanmu seharusnya sudah masuk 10 detik yang lalu, ucap Christine dingin. Benar saja. Ponsel Wijaya berdering tanpa henti. Satu persatu mitra bisnisnya membatalkan kontrak. Rekening pribadinya dibekukan atas dugaan pencucian uang dan percobaan pembunuhan. Randy yang panik mencoba lari menuju pintu belakang. Namun 2 petugas polisi segera meringkusnya. Lepaskan aku, Ayah. Lakukan sesuatu, teriak Randy histeris. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Randy, Christine berdiri dan berjalan mendekati pamannya. Ia mengeluarkan chip memori yang ia simpan di dalam lumpur selama berbulan-bulan. Di sini ada rekaman suara kalian di malam itu. Aku tidak hanya akan mengambil hartaku kembali. Aku akan memastikan kalian membusuk di sel yang paling gelap. Wijaya jatuh terduduk di lantai, persis seperti posisi Christine saat didorong oleh satpam di bank tadi pagi. Christine, tolong, aku ini pamanmu, kita sedarah. Sedarah, Christine tertawa sinis.
namun matanya berkokok-koka menahan luka yang mendalam. Darah yang kau coba tumpahkan demi angka-angka di layar komputer, saat aku kelaparan di bawah kolong jembatan, saat aku dihina sebagai gembel dan diludahi. Aku bertanya-tanya, kemana perginya darah itu? Christine memberi isyarat kepada polisi bahwa mereka keluar. Aku tidak ingin kantor ayahku dikotori oleh kehadiran mereka lebih lama lagi. Saat Wijaya dan Randy diseret keluar dengan tangan terborgol di depan kamera wartawan yang tiba-tiba muncul di lobi, Christine menarik napas panjang. Ia melihat ke jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. 3 bulan lalu ia berada di bawah sana, mengais sisa makanan. Sekarang, ia kembali ke puncak. Ia mengambil ponselnya dan menelepon 1 nomor. Maya, siapkan dana hibah untuk panti asuhan dan gelandangan di seluruh kota. Mulai besok, tidak boleh ada satupun orang di kota ini yang diusir dari bank atau gedung manapun hanya karena pakaian mereka kotor. Jika ada yang melanggar, mereka akan berhadapan langsung denganku. Mereka akan berhadapan langsung denganku. Christine menutup teleponnya. Air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya bisa membalaskan dendamnya dengan cara yang paling terhormat. Pagi itu, suasana di kantor pusat Mandala International Bank tidak seperti biasanya. Karpet merah digelar dari pintu masuk hingga ke ruang rapat utama. Namun, suasana di dalam sangat mencekam. Seluruh jajaran direksi dan karyawan berdiri berbaris dengan kepala tertunduk. Di barisan paling depan, Siska dan Reno berdiri dengan tangan gemetar. Wajah mereka pucat pasi, seperti orang yang sedang menunggu vonis hukuman mati. Sebuah mobil Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depan lobi. Pintu terbuka, dan Christine melangkah keluar. Ia tidak lagi memakai baju kompang camping atau corengan arang. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna putih gading yang sangat pas, sepatu hak tinggi yang berbunyi tegas di atas marmer, dan kacamata hitam yang menutupi matanya yang tajam di sampingnya. Maya berjalan dengan seragam manajer yang baru, tampak anggun, meski wajahnya masih menunjukkan guratan tak percaya. "Selamat pagi, Nona Christine," seru Pak Bram dengan suara lantang yang dipaksakan agar tidak terdengar gemetar. Christine tidak menjawab. Ia berjalan melewati barisan itu tanpa menoleh. Namun langkahnya terhenti tepat di depan Siska. Siska langsung jatuh tersungkur, memohon di bawah kaki Christine. "Nona, saya mohon. Ampuni saya sudah dipecat. Saya tidak punya pekerjaan lain. Tolong, jangan masukkan saya ke daftar hitam perbankan. Saya punya cicilan rumah yang harus dibayar." Tangis Siska pecah. Air matanya membasahi sepatu mahal Christine. Christine melepas kacamata hitamnya, menunduk sedikit untuk menatap Siska. "Kau takut kehilangan rumahmu, Siska? 3 bulan lalu, aku kehilangan rumah, keluarga, dan identitasku. Kau tahu apa yang kau lakukan saat aku meminta bantuan? Kau menghina harga diriku yang bahkan saat itu sudah hancur. Kau merasa menjadi Tuhan karena memegang jabatan kecil di balik meja ini." Christine kemudian beralih ke Reno yang berdiri mematung di sampingnya. "Dan kau, Reno, tongkatmu itu seharusnya digunakan untuk melindungi orang, bukan untuk mendorong wanita yang sedang sakit dan lemah. Kau adalah alasan mengapa orang-orang miskin takut bermimpi untuk masuk ke tempat ini. Maafkan kami, Nona," bisik Reno dengan suara serak. "Maaf adalah kata yang terlalu murah untuk membayar penderitaan yang kalian sebabkan," ucap Christine dingin. Ia kemudian menatap Pak Bram. "Pak Bram, aku sudah memeriksa semua laporan keuangan cabang ini selama 3 bulan terakhir. Ternyata, selama aku menjadi pengemis, kalian banyak melakukan pemotongan biaya administratif secara ilegal pada akun-akun kecil milik rakyat jelata, bukan?" Pak Bram tersedak ludahnya sendiri. Itu kebijakan lama, Nona. Kebijakan yang akan berakhir hari ini," potong Christine. "Pak Bram, Anda saya copot dari jabatan Anda. Anda akan diturunkan menjadi staf gudang di kantor cabang pinggiran kota.
Itu pun jika Anda beruntung tidak ikut masuk penjara setelah audit investigasi selesai. Wajah Pak Bram runtuh. Ia yang selama ini merasa paling berkuasa, kini harus menelan pil pahit. Sedangkan untuk Siska dan Reno, Christine menjeda kalimatnya, membuat suasana semakin tegang. Kalian tidak akan saya penjara, itu terlalu mudah. Mulai besok, kalian akan bekerja sebagai petugas kebersihan di panti asuhan yang baru saya bangun. Kalian akan membersihkan kotoran dari orang-orang yang selama ini kalian anggap sampah. Kalian akan belajar bagaimana rasanya melayani tanpa memandang pakaian. Siska dan Reno hanya bisa terisak, menyadari bahwa karier mentereng mereka di dunia perbankan sudah berakhir selamanya. Christine kemudian naik ke podium kecil di tengah lobi. Seluruh karyawan kini menatapnya dengan penuh rasa hormat yang bercampur rasa takut. Dengar semuanya, suara Christine menggema. Mulai hari ini, Mandala International Bank akan mengubah sistem pelayanannya. Tidak boleh ada lagi diskriminasi berdasarkan penampilan. Saya akan menempatkan nasabah rahasia setiap harinya di setiap cabang. Jika saya menemukan satu saja karyawan yang bersikap kasar pada orang miskin, maka detik itu juga gedung tersebut akan saya tutup selamanya. Tepuk tangan riuh terdengar. Meski banyak yang melakukannya dengan tangan gemetar, Christine menatap Maya dan tersenyum tipis. Maya, pimpin rapat pertamamu. Aku ingin semua dana ilegal yang dipotong dari nasabah kecil dikembalikan 2 kali lipat dalam waktu 24 jam. Gunakan dana dari akun pribadiku untuk menutupinya. Baik, Nona Christine. Saya laksanakan segera, jawab Maya dengan semangat yang membara. Christine berjalan menuju lift pribadinya. Sebelum pintu lift tertutup, ia melihat ke arah lobi yang luas itu. Ia merasa sebuah beban besar telah terangkat dari bahunya. Ia telah membersihkan rumah lamanya. Sekarang, saatnya ia membangun kembali Imperium Velasquez yang lebih kuat, lebih manusiawi, dan tak terkalahkan. Pengkhianatan paman dan sepupunya telah memberinya satu pelajaran berharga. Harta hanyalah angka jika tidak digunakan untuk mengangkat derajat sesama manusia. 1 tahun telah berlalu sejak malam badai yang mengubah hidup Christine Velasquez. Pagi ini, matahari terbit dengan cahaya keemasan yang menembus jendela kaca setinggi langit di kantor pusat Velasquez Group. Christine berdiri di sana, menyesap teh melati hangatnya, menatap pemandangan kota yang kini terasa jauh lebih bersahabat. Ia tidak lagi melihat jalanan sebagai tempat persembunyian, melainkan sebagai ladang pengabdian. Paman Wijaya dan Randy kini hanya menjadi kenangan pahit di balik jeruji besi. Kabarnya, mereka mengalami depresi berat karena tidak terbiasa dengan makanan penjara yang keras dan dingin. Ironi yang sempurna bagi mereka yang dulu ingin membunuh demi kemewahan. Tok, tok, tok. Pintu terbuka dan Maya melangkah masuk. Penampilannya kini sangat profesional, namun binar matanya tetap tulus. Seperti saat ia pertama kali menawarkan segelas air putih kepada pengemis kotor setahun lalu. Nona Christine, semuanya sudah siap di aula utama, ujar Maya dengan senyum lebar. Para tamu undangan dari berbagai panti asuhan, yayasan kemanusiaan, dan jajaran direksi baru sudah menunggu. Christine membalas senyum itu. Terima kasih Maya. Oh, dan bagaimana dengan Siska dan Reno? Maya terkekeh kecil. Sesuai perintah Anda, mereka masih bekerja di panti asuhan kasih. Awalnya, mereka mengeluh, tapi kemarin saya melihat Siska sedang menyuapi seorang anak yatim dengan sangat telaten, dan Reno sibuk memperbaiki atap asrama yang bocor. Sepertinya mereka benar-benar sedang belajar menjadi manusia. Baguslah, bisik Christine. Terkadang, hukuman terbaik adalah memberi seseorang kesempatan untuk menebus kesalahan dengan kebaikan. Christine melangkah menuju aula utama. Saat pintu terbuka, ratusan orang berdiri dan memberikan tepuk tangan yang mengguncang ruangan. Namun,
Ini bukan tepuk tangan formalitas untuk seorang atasan. Ini adalah tepuk tangan cinta untuk seorang pahlawan. Di baris depan, tampak anak-anak jalanan yang dulu sering berbagi sisa makanan dengan Christine di bawah kolong jembatan. Mereka kini berpakaian rapi, bersekolah dengan beasiswa penuh dari Yayasan Christine. Christine berdiri di podium. Ia tidak memulai pidatonya dengan laporan laba rugi atau target pasar. Setahun yang lalu, Christine memulai. Suaranya tenang, namun bergetar oleh emosi. Saya kehilangan segalanya. Saya kehilangan nama saya, harta saya, dan hampir kehilangan nyawa saya. Saya merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak terlihat, orang yang dianggap sampah, hanya karena pakaian yang melekat di tubuh saya. Ruangan menjadi hening. Banyak orang mulai menyeka air mata. Namun, di saat saya berada di titik terendah, saya menemukan satu kebenaran besar, bahwa nilai seorang manusia tidak terletak pada saldo di rekening banknya, melainkan pada bagaimana ia memperlakukan mereka yang tidak bisa memberikan apa-apa padanya. Harta 500 triliun ini tidak akan berarti apa-apa jika tidak bisa memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. Christine mengumumkan peresmian Velasquez Foundation, sebuah lembaga yang akan menjamin kesehatan dan pendidikan gratis bagi seluruh rakyat miskin di bawah naungan perusahaannya. Ia juga meresmikan kebijakan pintu terbuka di semua bank miliknya, di mana setiap orang, tanpa memandang status sosial, akan dilayani dengan hormat yang sama. Acara berakhir dengan penuh tawa dan tangis bahagia. Setelah acara selesai, Christine berjalan menuju taman di belakang gedung. Ia melihat sebuah bangku taman kayu yang sengaja ia letakkan di sana, bangku yang mirip dengan tempat ia sering tidur saat menjadi pengemis. Seorang pria tua, kakek yang dulu pernah berbagi roti keras dengannya di kolong jembatan, duduk di sana mengenakan jas baru yang nyaman. Christine menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Bagaimana kabar rotinya hari ini, kek?" tanya Christine lembut. Pria tua itu tertawa. Matanya yang mulai kabur menatap Christine dengan bangga. "Sekarang rotinya empuk, Nona, tapi rasanya tetap sama." "Rasanya seperti keajaiban." Christine menyandarkan kepalanya di bahu pria tua itu, menatap langit senja yang indah. Ia telah memenangkan peperangannya. Ia tidak hanya mendapatkan hartanya kembali, tapi ia mendapatkan kembali jiwanya yang sempat hilang dalam kemewahan palsu. Sang miliarder yang pernah menyamar sebagai pengemis itu kini telah kembali. Namun, ia tidak lagi memerintah dari menara gading yang tertutup. Ia memerintah dari hati, membawa cahaya bagi mereka yang masih berada dalam kegelapan. Kisahnya akan selalu dikenang sebagai pengingat bahwa di balik pakaian yang paling kotor sekalipun, mungkin terdapat jiwa yang nilainya jauh lebih besar dari seluruh emas di dunia. Christine tersenyum. Akhirnya, ia benar-benar pulang. Selesai.